silakan dulu ini bisa dibagi. Ya, jangan bertanya di mana-mana. Silakan kita bisa berkata di orang-orang yang sudah sama persis dengan daerah otonom yang ada di. Setelah itu kita Musyawarah desa yang kami hormati, untuk nanti akan dibagi 5 kelompok untuk bagian kegiatan ini, tapi ada beberapa yang kami garis bawah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan bahwa rapat hari ini ada 2 sesi, yaitu sesi pertama opening ceremony dan sesi kedua inti dari rapat hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan tentatif acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan dari pemerintah, kelima penutup. Setelah itu istirahat. Itulah susunan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan tahun 2021 hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021 dinyatakan dimulai. Selanjutnya acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu langsung oleh Ibu Nusra Nusi selaku Ketua LPM. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pendamping Kecamatan Pak Esri, yang sama-sama hadir pada kegiatan sore hari ini. Yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Ibisek bersama jajaran, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ibisek, saya ucapkan banyak terima kasih sama-sama hadir pada kegiatan sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita sama-sama dipertemukan dalam rangka membahas program-program desa untuk Bapak dan Ibu ke depan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan insya Allah curah rahmat beliau senantiasa sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPD yang baru terpilih. Saya tidak membeda-bedakan yang kemarin dengan yang sekarang, yang turut memberikan perbedaan. Ya, karena saya sudah bicara tadi dengan tim ketua, kalau Anda BPD baru ini hal yang pertama kali. Tapi saya kalau kepala desa ini hal yang pertama kali pelaksanaannya seperti ini. Karena kemarin Pak Asri saya melaksanakan musyawarah desa hanya masih seperti ini. Tapi pada sore hari ini kita laksanakan dengan seperti ini dan saya merasa bangga. Artinya kalau seperti ini kan dia bisa disebut paripurna Pak Asri, bagus kita lihat. Yang saya ucapkan terima kasih kepada DPD yang sama-sama membantu saya dalam hal mensukseskan kegiatan, apalagi kegiatan pemerintahan tentang pembangunan desa. Sampai itu terima kasih Pak Rahmat Olano, Desa Pijak Ulati yang wajib penjabat. Mari kita sama-sama bergandeng tangan bagaimana bisa membuat perubahan tanpa membilang mana dan yang itu sama. Dan ini kami buktikan pada hari ini. Bapak dan Ibu kami undang pada sore hari ini dalam hal apa?
Karena kemarin saya awal menjabat kepala desa sudah melakukan musyawarah di masing-masing dusun untuk menyusun RPJMD selama 6 tahun. Maka dari pemerintah kemarin banyak program-program pemerintah pusat, pemerintah daerah yang tidak termasuk di RPJMD itu, termasuk kemarin COVID yang mendadak. BLT termasuk BPD baru menjabat beberapa bulan sudah ada masukan-masukan, sementara kami lihat tidak tertuang di RPJMD. Maka daripada itu hari ini adalah musyawarah sekalian dengan penetapan yang akan kita laksanakan setelah kegiatan ini. Karena tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kegiatan ini ada 2. Ini yang pertama tentang pencemaran tema UB. Akan ada musyawarah yang akan melibatkan masyarakat, kira-kira di Pak Ahmad akan dibahas. Yang berikut Bapak dan Ibu, saya berharap sementara saya lihat sekarang kan program desa ini mengacu di SDGs 18 program, tapi saya rasa itu kan menyangkut masyarakat juga semua. Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Rahmat untuk persoalan-persoalan yang ada di desa, baik dari BPD dan pemerintah desa, persoalan harapan Bapak dan Ibu maupun dari Melati ya. Jadi pengantar kepala dusun, ada wakil-wakil Bapak dan Ibu, apalagi di masing-masing dusun BPD ada perwakilan. Jadi waktu di Dialog belum di Pak Ferdi ketemu apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di lapangan, baik pembangunan maupun tentang masyarakat, minimal kita segera untuk membenahi seperti malatnya kepala dusun. Ketika ada keluh dari masyarakat, jangan kita tunda, karena waktu atau tiba masyarakat tapi maka tugas kita yang di dalam bagaimana aspirasi masyarakat, harapan masyarakat bisa kita tampung dan segera kita eksekusi supaya tidak yang karena inilah harapan masyarakat mempunyai pemerintah di desa, bahkan punya wakil pemerintah di desa termasuk BPD. Kemarin di Pak Rahmat pada turun-turun, kemarin saya diundang pada malam hari di Hulu Pak Rahmat berarti jamawan boleh Hulu jamawan membahas ya tentang kebersihan lingkungan. Sebenarnya saya malu selaku pemerintah, tapi yang penting malah suara nanti dari Pak Ketua jaga mata latihan. Nah, di Pak Ketua, cuma di Pak Ketua bukan undang saya dalam hal kerja bakti, bukan. Cuman ada masukan dari masyarakat tentang lingkungan. Maka itu saya berkoordinasi dengan Pak Rahmat, Pilato Alamnya kepala dusun. Jangan sampai mau minta ngantuk, hasil beliau diadu. Tapi syukur alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tidak ada perbedaan di kepala dusun, tersinggung atau tidak terserah. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih ke kepala dusun 90% dia ke masyarakat yang bekerja ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih karena waktu lelah Pak Ahmad lelah. Saya tidak mau beda-bedakan kepala dusun, tapi ternyata hasil musyawarah pada malam hari itu kepala dusun yang sesuai perkataannya terlaksana dengan sesuai harapan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Cuman bagaimana kepala dusun lain wan dia mulai memimpin rakyat susah pernah pada latihan orang tertentu pernah ada jahat walau cara mengutip itu sampai rakyat di perjuangan. Silakan ilmu ini bisa dibagi ya, jangan bertanya di mana-mana. Silakan kita bisa berkaca di orang-orang yang sama dengan kita. Jangan persoalan yang teori barah atau ibadih kamu tidak rakyat itu beda-beda. Berkaca di situ, bertanya di sini. Tapi saya ucapkan perlu di anak muda di bawah koordinir suami kita di musim seperti terbantu di musim ke dapat sih anak muda beliau bakal juga. Saya ucapkan Pak Muses terima kasih yang di musim biayai karena saya tidak bisa berkata dengan baik ya, karena di musim juga banyak pengeluaran walaupun hanya dalam bentuk partisipasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya berharap di musim betah di sini ya. Kalau di musim suka betah di sini berarti di musim harus nyaman di sini tuh. Nah sekarang kita masuk bayarkan untuk kebersihan segera mengambil memang muda kuliah talenta di sini. Jadi Bapak dan Ibu, harapan saya apapun persoalan-persoalan yang ada di desa adalah tanggung jawab kita bersama. Saya sudah bicara dengan Pak Rahman kemarin, bagaimana kita untuk membangun desa dalam hal wakil masyarakat dan pemimpin yang ada di desa sama-sama melangkah bersama, memberikan pandangan dan masukan dalam hal kepentingan masyarakat secara umum. Jadi Pak Rahman kembali hati-hati ya Bapak dan Ibu. Jangan Bapak dan Ibu menganggap bahwa desa itu dan hukum dalamnya BPD tidak. Ya, saya pemerintah wakil Bapak dan Ibu, BPD wakil Bapak dan Ibu. Jadi dalam anggota rekomendasi dengan Pak Rahmat, jangan sampai ada tanggapan dalam hukum dalamnya tidak. Karena kembali kita
bicara lalu ayah aja tak berbaik ini ayah ini sementara rakyat itu berbakar lagi karena bicara dengan saya berdasarkan masukan bapak dan ibu ya untuk sama-sama kita lebih pikir kemarin saya berbicara dengan si Pak Rahmat memang kalau saya lihat program rumah memang dia ada terdampak di masyarakat tapi ternyata yang pemikirannya oleh Pak Rahmat bahwa satu orang yang mau dimati kalau memang ada yang lebih diprioritaskan yang meliputi banyak masyarakat kenapa kita tidak pikirkan selagi itu dibetulkan maka daripada itu bapak dan ibu silakan masuk ya mungkin ini adalah RPJM perubahan dan akan ditetapkan nanti jangan sampai ada yang lewat karena jangan sampai ini dan malah juga waktu perencanaan apabila hasil dikasih DPD dengan ini malah dia kasus sampai itu dalam mengutak ulangkan bukan untuk memasukkan hal-hal yang bapak ibu inginkan sementara tidak terbuat di RPJMD jadi cuma ini harapan dan sambutan saya sekali lagi saya akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih cuman sebelum saya akhiri penjelasan saya pada malam hari ini Bu saya tidak boleh menuntut kali ini adalah awal saya sudah sampaikan tadi pelaksanaan musyawarah desa mudah seperti ini tapi saya masih kurang ya kalau di penetapan nanti surati Babinkan Tikmas, Babinsa, pihak kecamatan, pihak pendamping supaya pelaksanaannya kita kemuliaan bagus tidak ada yang harus dari ini tapi ini bukan kesalahan tapi ini masih kelalaian kita karena sebenarnya boleh jadi melatih Pak Yasin dia waktu malam dari cukup karena ini adalah hal yang pertama kali yang saya alami berarti Pak Ahmad atau Komisi Kudu sisa-sisa jabatan saya ternyata daripada boleh latih saya merasa terhormat di sini berhadapan dengan Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan rapat seperti ini jika itu rasa nasihat ya Pak Ibu ternyata kepala desa itu punya nama kalau seperti ini pandu ada orang ada kontra ATTC aja yang ternyata kalau kita pikir itu ternyata desa ini seperti kabupaten juga pelaksanaan seperti ini makanya harapan-harapan teruskan untuk berterus saya ucapkan banyak terima kasih saya siap apapun yang menjadi persoalan-persoalan desa mari kita sama-sama berjalan dan kita tampung semua aspirasi masyarakat tapi boleh terayati wal amiatia kepala desa BPD ada yang belum kami sempat laksanakan sesuai apa yang menjadi harapan dan bapak dan ibu karena anggaran terbatas jadi pemimpin dalam amiatia mana yang lebih dibutuhkan di saat 2022 itu perlu sama amiati yang lebih dibutuhkan kan bapak langsung apalagi sekarang sesuai informasi kemarin kami Komintek bahwa untuk anggaran PLT dengan COVID 2022 masih ada jadi tak kasih ada pun obat itu untuk anggaran ya nanti insya Allah kalau 2023 kalau umpamakan pada ayat malam 2020 apa di Bukti ayat insya Allah pertama mau ganti apa sama-sama kita jadi yang ada yang sempat tidak saya laksanakan selama saya menjabat maka itu tanggung jawab kita pertama sama awalati jadi harapan saya ke depan saya mengucapkan terakhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada BPD yang telah memberikan kemudahan dalam kepemimpinan rakyat melakukan musyawarah awal seperti ini jadi adalah gagasan BPD yang melewati oleh Pak Ketua Indonesia awal pokoknya belum itu berhati warna nah jadi adanya koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga kegiatan pada hari ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan saya merasa bangga dan puas walaupun hanya dalam keadaan seperti ini jadi hanya seperti ini yang bisa sampaikan istilah Allah pembawa acara dengan Malatya Pak Sofyan Ibu Sek dua garap pelatihan orang kabupaten Taman Tidak Meditasi dan ternyata aparat kesalahannya parah tak bisa kemarin saya berpikir kita itu dan berpesan bisa lebih tapi SHW tapi istilah tadi bicara untuk pokoknya tinggal pelatihan tinggal latihan pembawa acara yang di luar des ternyata bisa Malatya bisa ternyata bisa jadi hanya seperti ini harapan saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pendamping Desa kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Kades Tani Harapan yang alhamdulillah kasih dalam keadaan sehat pada hari ini. Ketua BPD yang juga saya hormati serta anggota yang mempunyai hajat pada sore hari ini. Teristimewa
semua, buat Bapak Ibu, tokoh masyarakat, baik tokoh pendidik, tokoh agama, pemuda, perwakilan dari kesehatan yang alhamdulillah hadir, yang saya rasa hari ini mampu untuk membawa aspirasi dari seluruh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Harapan. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul ya, bermusyawarah bersama dalam hal untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa Tanjung Harapan ke depan. Yang mana musyawarah hari ini musyawarah pertama yang dilaksanakan oleh DPD yang baru terdiri dari beberapa bulan yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Itu yang mana yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6, sebenarnya untuk pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa itu merupakan dan wajib melewati atau melalui proses musyawarah seperti ini. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya BIMTEK kemarin dan diikuti oleh kepala desa dan pemerintah desa, BPD, mohon maaf, untuk perubahan seluruh tatanan atau yang ada di desa dalam hal penentuan kebijakan pembangunan ke depan untuk desa, itu mulai hari ini mulai dirubah sedikit demi sedikit, sudah mulai ada peningkatan. Ya, hari ini di Wonosari itu sudah ada sekitar 12 desa yang melaksanakan musyawarah seperti ini. Tadi saya baru dari Gunung 3, itu setelah dari Gunung 3 langsung ke sini. Jadi ini yang diharapkan oleh pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian. Kemarin-kemarin dalam hal untuk penentuan program, baik itu program prioritas atau program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu hanya terindikasi, itu hanya dilakukan oleh satu orang, dua orang atau kelompok per kelompok. Tapi alhamdulillah hari ini mulai sudah diubah tatanannya dan melalui musyawarah desa seperti ini yang dipimpin langsung oleh atau dibuat langsung oleh BPD. Memang Bapak Ibu sekalian, untuk penentuan program kebijakan ke depan untuk pembangunan desa itu memang beda ya, sudah beda dari sistem-sistem sebelumnya. Hari ini kita sudah sama persis dengan daerah otonom yang ada di daerah, ya, yang kebijakan-kebijakan daerah persis semacam kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Di daerah ada tim TAPD misalnya untuk menentukan program-program, di desa ada tim RKP ya untuk menentukan juga program-program yang ada di desa. Di daerah ada DPR, di desa juga ada BPD yang sistem penentuan kebijakan sama persis dengan yang ada di daerah, maupun yang sama dengan yang ada di desa hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi bahwa pada Bapak Ibu untuk melaksanakan program pembangunan memang tidak mudah ya, tidak mudah. Kita banyak melewati tahapan, banyak program-program yang harus melewati tahapan-tahapan baik step by step. Tidak asal menentukan ini program yang harus jadi, ini yang harus diinginkan oleh seseorang, tapi itu melalui musyawarah ya. Yang mana di desa Bapak Ibu sekalian itu ada 2 musyawarah ya. Di desa itu perlu Bapak Ibu ketahui itu ada 2 musyawarah ya. Yang pertama itu namanya musrembang. Kalau musrembang itu yang melaksanakan itu adalah pemerintah desa. Terus kebijakan-kebijakan apa yang diambil di musrembang itu kebijakan-kebijakan teknis ya. Misalnya untuk pengusulan kegiatan program, untuk merubah program. Nah itu hal-hal teknis semacam itu yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kita mungkin sudah melewati itu semacam ini untuk penentuan kebijakan yang masuk di dokumen RPJM. Mungkin pemerintah desa sudah melaksanakan musrembang lewat tim yang telah dibentuk yang namanya tim RKP tadi. Dan hasil dari tim itu tidak habis sampai di situ ya, itu masih lagi dibawa ke musyawarah besar. Jadi musyawarah besar ini yang seperti kita laksanakan hari ini, yaitu namanya musyawarah desa. Musyawarah desa itu yang memfasilitasi itu pemerintah desa, yang mengundang Bapak Ibu selaku tokoh-tokoh masyarakat itu adalah BPD, yang punya hajat itu adalah BPD. Dan alhamdulillah hari ini hampir di seluruh desa yang ada di Kecamatan Wonosari itu sudah terlaksana sesuai dengan tatanan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Ya, dari musyawarah desa itu Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya desa sudah melaksanakan musyawarah yang dipimpin langsung oleh BPD, berarti kita sudah berpikir bahwa
musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD itu musyawarah yang sangat penting, musyawarah yang menentukan kebijakan-kebijakan yang sangat penting diambil oleh desa. Misalnya saja contoh musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD semacam perubahan RPJM. Perubahan RPJM hari ini sangat penting juga Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah untuk mengubah RPJM ya, tidak asal-asal mengubah ya. Kepala desa tidak bisa mengubah secara sendiri atau dengan kelompoknya untuk mengubah RPJM-nya. Itu tidak bisa. Ketika misalnya didapati ada yang merubah tanpa melewati proses musyawarah, itu prosesnya pidana ya Bapak Ibu sekalian. Itu dalam mengubah RPJM, dokumen RPJM ini adalah dokumen besar ya, semacam ini itu merupakan kitab ya, kitab tuntunan untuk program-program yang ada di desa. Jadi yang mengubah RPJM ini hanya dua faktor ya. Ketika misalnya pemerintah desa ingin mengubah RPJM, yang pertama itu ketika misalnya ada kejadian darurat ya, luar biasa, ada bencana, kebakaran, banjir, nah itu pemerintah desa bersama BPD untuk sama-sama duduk memusyawarahkan untuk mengubah RPJM. Kemudian hari ini itu yang faktor yang kedua adalah kebijakan pemerintah ya. Adanya kebijakan pemerintah yang di atasnya, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, dan kebijakan pemerintah daerah. Itu dua faktor yang pemerintah desa bisa merubah dokumen RPJM yang ada di desa ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, agenda kita itu mengubah program, mengubah RPJM-nya kepala desa yang sisa 3 tahun ke depan untuk dilaksanakannya kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat yang turun di desa, yang itu yang seperti kita laksanakan bulan kemarin, yaitu adalah program SDGs ya, SDGs desa. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan itu, lihat penataan SDGs sampai di rumah-rumah kemarin sudah 1 bulan penuh. Bapak Ibu yang tergabung dalam panitia pendataan SDGs itu sudah melakukan. Melalui dasar itu, hari ini kita bermusyawarah untuk merubah seluruh program yang dituangkan dalam RPJM kemarin yang ada atau yang dibuat oleh kepala desa. Itu yang menjadi faktor utama hari ini kita untuk merubah RPJM Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang namanya RPJM itu adalah rencana pembangunan jangka menengah. Artinya jangka menengah ini dari pemerintahan kepala desa dari 1 tahun sampai ke 6 tahun ya, itu menengah. Habis ini BPD lagi akan melaksanakan pembangunan jangka 1 tahun, namanya RKP. Jadi kalau sudah RKP itu penentuan prioritas penggunaan dana desa. Untuk prioritas penggunaan APBD desa, mohon maaf, untuk tahun 2022. Jadi baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pembangunan, program pemberdayaan, itu hari ini diminta Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan masukan-masukan yang positif, apa-apa program yang diinginkan oleh Bapak Ibu yang ada di Desa Tanggung Harapan untuk supaya bisa tercover di dokumen RPJM. Hari ini kesempatannya ya. Ketika misalnya ada program yang tidak masuk di dalam dokumen RPJM, baru tiba-tiba telah dilaksanakan di tahun 2022, misalnya tidak masuk, itu bisa-bisa kepala desa akan kena sanksi hukum ya, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi program yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2022 itu harus masuk dulu di dokumen RPJM hari ini yang akan kita bahas sama-sama. Itu maksud tujuan kita hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk selanjutnya ke depan juga Bapak Ibu ada hari ini kita nantinya akan membahas ya, mendiskusikan hasil hasil kegiatan yang telah diramu atau yang telah dirancang oleh tim RKP. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang telah didokumenkan oleh tim RKP, itu belum final. Hari ini itu masih kita bahas, masih kita bisa rubah ya, masih kita bisa rubah atau masih bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi. Ada kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh tim RKP di dokumen RPJM ini. Jadi kami minta untuk hari ini kita tuntaskan, jangan sampai ketika misalnya dalam penentuan prioritas ada kegiatan-kegiatan yang dilupa atau kegiatan-kegiatan yang tidak masuk, kita menjadi kendala lagi dalam kita melakukan program ya, program pembangunan untuk ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir kami mengharapkan agar kita sama-sama hari ini bisa membantu pemerintah beserta DPD untuk bisa meneruskan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Tanggung Harapan. Dan saya mengharapkan ada yang hadir hari ini merupakan, saya yakin dan percaya ini merupakan perwakilan
dari seluruh masyarakat yang atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa Tanjung Harapan. Mungkin ini dulu dari saya atas perhatian atau atensi dari seluruh yang hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Acara terakhir yaitu menutup semua rangkaian kegiatan seremonial Musrembang Desa tahun anggaran 2021 dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya kita istirahat sejenak. Setelah itu kita melanjutkan sidang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Tanjung Harapan, yang kami hormati Sekretaris Desa Tanjung Harapan, yang kami hormati Ketua LPM bersama anggota, yang kami hormati perangkat Desa Tanjung Harapan, yang kami hormati tokoh masyarakat yang sempat hadir pada sore hari ini, dan wakil ketua serta para anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan yang saya hormati. Hadirin sidang Badan Permusyawaratan Desa yang terhormat, mengalami pelaksanaan rapat paripurna DPD pada hari ini, perkenalkanlah saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga dapat hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, serangkaian dengan acara rapat paripurna DPD Desa Tanjung Harapan tentang pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan tahun anggaran 2018 sampai dengan 2024. Dalam rapat paripurna DPD hari ini, berdasarkan daftar hadir yang kami terima dari pihak sekretariat, bahwa dari 5 pengurus DPD telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 5 pengurus DPD. Dengan demikian, sesuai peraturan pada tertib DPD, maka rapat paripurna DPD pada hari ini telah memenuhi quorum. Untuk itu, saling memohon bimbingan dan petunjuk dari Yang Maha Besar Ilahi, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang yang terhormat, selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPD kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan pada hari ini. Hadirin sekalian peserta musyawarah desa perencanaan pembangunan desa, selanjutnya kita masuk pada sidang pleno pertama, yakni penyampaian agenda persidangan musyawarah desa. Berikut kami akan menyampaikan agenda persidangan pada hari ini. Pleno pertama, penyampaian agenda acara. Pleno kedua, penyampaian hasil rancangan RPJMDes perubahan oleh Ketua Tim Penyusun RPJMDes. Berikut diskusi kelompok. Pleno ketiga, penyampaian hasil diskusi kelompok oleh perwakilan kelompok. Berikut penyampaian hasil perbaikan rumusan RPJMDes perubahan oleh Ketua Tim Penyusun RPJMDes perubahan.
berikut penetapan RPJMdes perubahan melalui penandatanganan berita acara. Yang terakhir penutup. Hadirin peserta sidang, apakah Bapak dan Ibu sekalian menyetujui acara pada hari ini? Sebelum acara dilanjutkan, maka saya kepada penduduk kata tertib musyawarah perencanaan pembangunan desa. Bab 1, nama waktu dan tempat. Pasal 1. Nama. Pertama, kegiatan ini bernama Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa atau Muslimandes, pembahasan dan penetapan RPJMdes perubahan anggaran 2021. Pasal 2, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September di kantor desa Tanjung Harapan. Bab 2, pasal 3. Kedudukan. Musyawarah desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi. Pasal 4. Undang-undang musyawarah desa adalah badan permusyawaratan desa. Pasal 5. Musyawarah desa bertugas dan berwenang membahas dan menetapkan RPJMdes perubahan tahun anggaran 2021. Pasal 6. Peserta musyawarah adalah masyarakat desa Tanjung Harapan, unsur pemerintah kecamatan Wonosari, Polri, TNI, dan pendamping desa. Pasal 7. Peserta musyawarah adalah masyarakat desa Tanjung Harapan, peserta peninggal dari unsur Polri, TNI, kecamatan, dan pendamping desa. Pasal 8. Hak dan peserta. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara. Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta untuk perhitungan suaranya jika musyawarah menempuh jalur voting. Hak bicara adalah yang dimiliki peserta untuk menyampaikan saran, sanggahan, dan kritikan serta pendapat. Nomor 2. Peserta musyawarah dapat mengajukan saran, sanggahan, dan kritik serta pendapat harus atas izin pimpinan musyawarah. Pasal 9. Kewajiban peserta. Kewajiban peserta. Seluruh peserta musyawarah berkewajiban: 1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan musyawarah. 2. Menjaga ketertiban dan kelancaran musyawarah. 3. Hadir 15 menit sebelum musyawarah dimulai. 4. Meminta izin secara lisan atau tertulis kepada pimpinan musyawarah jika ingin meninggalkan forum musyawarah. 5. Mengisi daftar hadir. Pasal 10. Sanksi. 1. Peserta musyawarah yang tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar tata tertib yang mengakibatkan terganggunya proses musyawarah diberikan peringatan atau teguran oleh pimpinan musyawarah secara lisan maupun tertulis. 2. Peserta yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dan tidak dapat diindahkan, maka pimpinan musyawarah berhak mengeluarkannya dari forum dan hak suaranya dinyatakan hilang. Bab 7. Keputusan. Keputusan diambil melalui musyawarah dan mencapai mufakat. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka keputusan akan diambil berdasarkan voting. Bab 8. Akal penutup. Hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan musyawarah dengan persetujuan peserta musyawarah. Pimpinan musyawarah sudah ditandatangani. Hadirin peserta sidang yang kami muliakan, dengan ditetapkannya agenda persidangan, selanjutnya kita memasuki sidang pleno kedua. 1. Penyampaian hasil rancangan RPJMdes perubahan oleh Ketua Tim Penyusun RPJMdes perubahan. Olehnya kami mengundang saudara Ketua Tim Penyusun RPJMdes untuk menyampaikan hasil rancangan RPJMdes perubahan yang telah disusun. Saya lanjutkan dan merangkap kembali pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari kami tim penyusun RPJMdes
yang diketuai oleh Ibu Sekretaris Desa. Pada hari ini kami sudah menyusun dan merancang untuk RPJMdes. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah dibagikan rancangan RPJMdes karena akan dibacakan mungkin makan waktu 2 jam. Jadi nanti pertemuan pada saat diskusi nanti akan dibagi 5 kelompok untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan dalam hari ini tolong kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih kepada Ketua Tim Penyusun RPJMdes Perubahan yang telah menyampaikan hasil rancangan RPJMdes Perubahan. Selanjutnya kita memasuki agenda diskusi kelompok. Sebelum agenda ini dilaksanakan, kami memohon kesediaan pendamping desa untuk menjelaskan proses diskusi kelompok. Kepada Bapak Esrin Solo kami undang dengan hormat. Baik, terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk agenda hari ini tadi memang seharusnya dibacakan item per item program, tapi ada permintaan dari sangan dari tim penyusun supaya lebih untuk menghemat waktu, sudah dibagikan dokumen. Nanti dokumen itu akan dikaji sama-sama kita semua, program-program yang nanti akan dimasukkan atau ada yang mau dikoreksi. Jadi nanti hari ini itu sesuai dengan regulasi yang ada, kita supaya lebih terarah dan lebih merata dalam hal untuk penentuan program, itu akan dibagi 5 kelompok. Jadi di dalam kegiatan yang ada di desa untuk proses perencanaan ini sebenarnya ada 4 bidang ya, 4 bidang. Itu ada bidang penyelenggaraan pemerintahan, ada bidang pembangunan kemasyarakatan, ada pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan. Ya, ada aturan baru yang baru terbit di tahun 2021 Permendes 21 bahwa untuk bidang itu ada kita ketambahan 1 bidang, yaitu bidang bencana alam dan non alam. Jadi hari ini nanti Bapak Ibu sekalian itu akan dibentuk 5 kelompok. Mungkin itu dulu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Esrin Solo sebagai pendamping desa. Selanjutnya kami akan bagi kelompok diskusi. Kelompok pertama yang membahas visi misi kepala desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Jadi kepala desa dan perangkat desa 1 kelompok. Kelompok 2, kelompok membahas pokok pikiran BPD seluruh anggota BPD. Kelompok 3 membahas SDGs desa tokoh masyarakat. Kelompok 4 membahas usulan kegiatan masyarakat dan tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat ini 2 kelompok. Jadi bagi saja 2 kelompok yang tokoh masyarakat ini. Yang kelima, kelompok membahas rancangan RPJMdes atau tim penyusun. Dari tim penyusun 1 kelompok lagi. Boleh diatur sekarang saja bisa kursi bagi 2 yang masyarakat. Sedang musyawarah desa yang kami hormati, untuk menjalankan diskusi kelompok ini sedang saya skors selama 60 menit. Hadirin sekalian peserta sidang musyawarah desa yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sidang pleno ketiga, dan untuk memimpin sidang selanjutnya kami serahkan pada pimpinan sidang selanjutnya.
sidang saya terima. Hadirin sekalian peserta musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RPJM Desa Perubahan. Selanjutnya kita masuki sidang pidana kedua. Dengan ini memohon kepada ketua-ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi. Dari kelompok membahas visi misi kepala desa, ketua kelompok kemudian akan menyampaikan. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai visi misi kepala desa, yang pertama dari bidang infrastruktur, pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kalau dari bidang infrastruktur dia menyangkut mengenai pembangunan Mahyani. Jadi kalau yang bisa didanai di dana desa mungkin dari Mahyani, drainase, dan deker dan jalan tanah. Kalau mengenai bidang ekonomi, permodalan untuk BUMDes, dan yang berikut bidang kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan, dan untuk bidang pendidikan yang bisa mengenai PNT, yang lain yang belum tersentuh itu karena mungkin anggaran terlalu besar dan mungkin tidak bisa disentuh oleh dana desa, yaitu pengadaan listrik untuk dusun 2. Ya, tapi di RPJM mungkin tidak bisa disentuh melalui dana desa. Jadi untuk yang lain mungkin untuk perehatan pustu bisa dia melalui APBDN atau melalui dana desa. Hanya itu yang mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sekedar tambahan, disebutkan yang di RPJM Des itu belum ada penanggulangan bencana, jadi dimasukkan BLT dan COVID. Itu saya ditambah. Selanjutnya kelompok yang kedua membahas pokok perkiraan BPU untuk kami sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kepada Ibu, di mana kami menerima usulan dari masyarakat. Yang pertama, di sini ada penerangan jalan umum. Yang kedua, pagar sekolah STN 29 dan drainase di dusun Budepo. Selanjutnya normalisasi sungai di dusun Botulan Tio, kemudian drainase yang di SDN 08 Wonosari, kemudian rehapan Masjid Jami, kemudian ada jalan tali di dusun Botulan Tio atau 3 dusun 1, dusun 2, dusun 3. Kemudian drainase di dusun 1 di belakangnya rumahnya di Takuni Idi, di situ 1. Kemudian deker di jalan tani di dusun Botulan Tio. Kemudian pengadaan jonder, kemudian pengadaan tenaga surya, pengadaan lampu untuk tenaga surya. Kemudian ada penambahan modal untuk UMKM. Kemudian ada di sini ada permintaan juga dari anggota DPD untuk pembangunan gedung DPD. Kemudian pengadaan laptop untuk DPD. Kemudian ada lemari untuk administrasi. Yang terakhir yaitu pengadaan printer untuk DPD 1-2. Kemudian terakhir pengadaan operasional PKN.
itu usulan dari masyarakat. Mohon maaf, ada yang dari Rema Muda, di mana pengadaan lapangan takraw untuk dusun 1, 2, dan 3, kemudian pengadaan lapangan bulu tangkis untuk dusun 1, 2, dan 3, kemudian pengadaan untuk meja tenis, ini untuk permintaan dari Rema Muda. Jadi cuma itu usulan masyarakat ke kami semuanya dari anggota BPD. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, pembahasan SDGs besar yaitu terhadap masyarakat. Silakan untuk kedua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok yang membahas tentang SDGs desa. Ini kami sudah lihat dan mungkin juga sudah kami diskusikan dengan teman-teman. Dan apa yang menjadi item-item yang menjadi acuan SDGs ini, kalau dilihat dari rencana RPJMDes yang sudah kami terima juga dan sudah kami baca, hampir semua sudah tertuang di rencana di RPJMDes ini, tapi ada beberapa yang kami garis bawahi di sini. Yang pertama tentang desa peduli lingkungan. Ini perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%. Kita ketahui bersama di desa kita ada dampak dari pabrik sawit, itu tentang pencemaran lingkungan. Ini yang ada di dusun 3. Kira-kira seperti apa antisipasinya? Terus yang berikut, rata-rata lama sekolah penduduk ini untuk desa peduli pendidikan itu 20 tahun mencapai 12 tahun. Artinya ada target bahwa setiap anak di bawah 20 tahun itu harus sudah lulus SMA. Ini kira-kira apa kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh kita? Jadi ini juga yang harus dipikirkan bersama, terutama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat, yakni BPD. Terus yang berikut, tentang jalan kondisi, desa ekonomi tumbuh merata, ini jalan kondisi baik mencapai 100%. Ini juga kalau kami lihat sudah ada anggaran untuk jalan, tapi hanya untuk dusun 1 dan dusun 3 kalau tidak salah. Oleh karenanya dusun 2 juga, atau mungkin dirubah apa istilahnya, narasi dari usul dari rancangan anggaran itu. Terus yang berikut, rumah kumuh mencapai 0%. Ini sudah diusahakan juga oleh pemerintah desa. Terus yang berikut, terdapat ini desa peduli kesehatan juga, ini terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga. Ini juga mungkin jadi persoalan di rumah tangga, ini sampah keluarga. Biasa sampah itu berserakan saja di belakang rumah. Kira-kira seperti apa penanganannya? Terus yang berikut, keluarga penggunaan listrik mencapai 100%. Ini kita ketahui bersama untuk dusun 2, ini hanya sebagian yang menikmati listrik. Terus yang berikut, dusun 3 juga seperti itu. Yang berikut, terdapat taman atau lapangan desa. Ini saya lihat di rancangan RPJMDes ini ada usulan bola basket. Terus yang berikut, bola
bola kaki, apalagi tadi sudah disampaikan lagi ada usulan juga untuk badminton, takraw. Nah, persoalan kita sekarang lahan desa ini, tanah desa juga harus dipikirkan, karena tanpa itu juga, tanpa tanah desa, mungkin apa yang jadi harapan dari pemuda tadi atau masyarakat itu mungkin sulit untuk terwujud. Mungkin ini dari kami, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja. Tadi kami sudah rancangan RPJMDes, kami rasa sudah lebih dari cukup. Tetapi kami selaku masyarakat, terutama kami yang ada di kelompok 4, sangat fokus kepada pembangunan yang ada di desa yang akan didanai oleh dana desa langsung. Persoalan pembangunan yang ada di desa ini yang harus didanai oleh daerah atau pusat, itu kami serahkan, kami selaku masyarakat kami serahkan kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh BPD. Yang pertama kami sampaikan, di RPJM di sini tidak tertuang persoalan pembangunan pemanfaatan kendaraan sarana dan prasarana kesehatan. Itu biaya transportasi bagi ibu yang melahirkan. Yang kedua, alat-alat kesehatan. Yang berikut, ini yang paling penting Pak Ketua, itu keluhan Lises, itu Pustu itu sering kena banjir. Setiap turun hujan itu kena banjir. Kira-kira bagaimana solusi yang terbaik? Kita harus mengambil solusi yang terbaik, atau kira-kira kalau Lises meminta agar Pustu itu direhab kembali, yang sekalipun menurut kami Pustu itu masih layak dihuni atau masih layak untuk dijadikan fasilitas kesehatan, tetapi pada kenyataannya setiap turun hujan dia kena banjir. Itu yang kendala. Yang kedua, persoalan pendidikan yang sudah disampaikan oleh anggota BPD tadi, bahwa persoalan pendidikan yang ada di SDN 08 itu juga kena banjir. Nah, solusinya tadi kita harus gunakan drainase yang ada di belakang sekolah, belakang perumahan. Kalau seandainya ini bisa didanai dari dana desa, kita danai dengan dana desa. Yang pertama fasilitas sekolah yang drainase itu, kemudian yang berikut Pustu. Kalau kami berpikir, kalaupun kita danai dengan dana desa, itu sedikit Pak dananya, paling mencapai 300-400 atau 500 juta lah. Kalau seandainya kita dapat anggaran 1 miliar, kan masih ada 500 juta yang harus kita pilih ke yang lain, kan begitu. Cuma saya kelompok 4, terutama kami yang ada di kelompok 4, fokus di 2 titik itu, persoalan kesehatan dan yang kedua pendidikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari kami kelompok 5, kami dari tim penyusun, kiranya dengan usulan-usulan dari Bapak dan Ibu dari keempat kelompok yang sudah dibagi terkait dengan hal itu, kami dari tim penyusun kiranya sudah cukup dengan usulan-usulan untuk kita laksanakan, dan kami akan tuangkan di RPJMDes oleh kepala desa yang akan dilaksanakan di 6 tahun masa jabatan. Kiranya hanya ini yang perlu kami sampaikan. Kami dari tim penyusun kiranya sudah cukup dengan apa yang sudah disampaikan, dan akan kami rumuskan kembali apa-apa yang jadi usulan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat. Kiranya
kami dari tim penyusun sudah merumuskan dan hal ini kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peserta sidang musyawarah perencanaan pembangunan desa, apakah Bapak dan Ibu sekalian menerima atau menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Ketua Tim RPJMDes? Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan hasil musyawarah desa Tanjung Harapan oleh Sekretaris Sidang. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil keputusan. Saya langsung saja. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Monosari, Kabupaten Balema, nomor 03 tahun 2021 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah Desa Tanjung Harapan tahun 2018-2024. Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan dan memutuskan. Yang pertama, menerima hasil review rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes tahun 2018-2024. Yang kedua, mengesahkan hasil review rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes tahun 2018-2024 untuk dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan desa. Yang ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat keperluan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung Harapan pada tanggal 30 September 2020, pemimpin sidang Bapak Rahmat Bano ditandatangani. Demikianlah pembacaan keputusan hasil musyawarah permusyawaratan desa atau BPD. Terima kasih. Terima kasih kepada Sekretaris Sidang yang telah menyampaikan hasil keputusan musyawarah desa. Hadirin sekalian, setelah setuju rancangan RPJMDes perubahan dan telah disampaikan hasil keputusan musyawarah desa, maka untuk menetapkan RPJMDes perubahan dilakukan melalui penandatanganan berita acara musyawarah perencanaan pembangunan dan dalam rangka pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan. Untuk itu, kami mengundang Ketua BPD dan Kepala Desa serta perwakilan peserta musyawarah desa yang diwakili oleh Kepala Dusun mengambil tempat yang telah disediakan untuk melakukan penandatanganan berita acara musyawarah desa.
saya hormati, setelah dilakukan penandatanganan berita acara, maka penuntut sidang kami serahkan kepada Ketua DPD. Penuntut sidang selanjutnya. Dengan ini pimpinan sidang saya terima. Hadirin peserta musyawarah desa yang saya hormati, dengan ditandatanganinya berita acara musyawarah desa, maka dengan demikian RPJMDes Perubahan telah ditetapkan dan sah untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa Tanggung Harapan untuk periode 2018-2024 dan telah kita pada pola keempat, yakni penutup. Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Tanggung Harapan, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendamping, ucapan terima kasih banget kepada Bapak Lebih Masyarakat Desa Tanggung Harapan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan RPJMDes Perubahan ditutup dengan resmi.